Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kematian adalah keniscayaan bagi kita yang hidup. Kekuatan sebesar apapun, kekuasaan setinggi apapun, atau bahkan benteng kokoh setebal apapun, tidak akan bisa menahan kematian. Lihatlah kisah umat terdahulu. Dan mari kita jadikan mereka pelajaran buat diri kita hari ini. Bagaimana kesudahan mereka? Sejarah mencatat mereka untuk mempertegas pastinya kematian itu. Kita lihat Firaun yang sangat kuat, bahkan memiliki kekuasaan besar hingga mengaku sebagai Tuhan, akhirnya tunduk pada kematian dan tidak mampu berbuat apa-apa saat ajal menjemputnya. Lihat Namrud, orang yang sangat pongah, akhirnya tergilas oleh roda kematian tanpa dapat mengundurkan meski hanya sesaat. Abu Jahal, orang yang sangat sombong dan merasa serba bisa, akhirnya mengakhiri kesombongannya saat kematian menemuinya dalam perang Badar. Atau mungkin juga orang-orang yang sangat mulia sekalipun yang Allah pilih menjadi hamba-hamba yang beriman, tidak bisa menolak kematian ketika ia datang. Lihatlah misalnya Nabi Sulaiman, diberi kekuasaan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau mampu menguasai manusia dan jin, serta mengerti bahasa hewan. Ternyata tidak dapat menolak kematian yang menghampirinya. Lihat Nabiullah Ibrahim, kekasih Allah pun pasrah saat kematian menjemputnya dan tidak bisa berbuat banyak. Atau lihatlah Nabi Muhammad, kekasih Allah, dan sangat disegani oleh para malaikat, pun dia tunduk dengan sunatullah ini. Sahabat, Surah Al-Jumu'ah ayat 8 mengingatkan kita, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat yang budiman, hampir setiap saat kita mendengar berita kematian. Hampir setiap hari manusia mengantar jenazah ke kuburan. Namun semua itu jarang menggetarkan hati kita. Seolah-olah kematian hanyalah rutinitas yang biasa. Padahal orang-orang soleh terdahulu jangankan menyaksikan kematian, ketika melewati sebuah kubur saja mereka menangis. Imam Ad-Daqqaq berkata, barang siapa banyak mengingat mati, maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Segera bertaubat, kepuasan hati, dan giat beramal. Siapa yang lupa kematian, maka akan diberi sanksi dengan 3 hal. Menunda-nunda taubat, merasa selalu kurang, dan malas beribadah. Jadi sahabat, mengingat kematian semakin meningkatkan keimanan kita. Manusia yang durhaka dapat segera sadar dari kedurhakaannya. Manusia yang malas beramal akan segera mengejar ketertinggalannya. Dan dengan mengingat kematian, kesadaran kita akan bangun. Fitrah kembali suci, jiwa menjadi jernih, perilaku menjadi terkontrol, waktu termanfaatkan secara efektif, dan potensi tersalurkan pada hal-hal yang maslahat dan akan menjadi cerdas. Saudaraku, kematian merupakan hak prerogatif Allah. Ia datang pada waktu yang telah ditetapkannya dan tempat yang dikehendakinya. Karena itu, kedudukan manusia di sisi Allah tidak ditentukan berdasarkan kapan dan di mana ia mati. Akan tetapi diukur dengan bagaimana kondisi hatinya dan apa yang diamalkan saat ajal menemaninya. Manusia tidak menjadi mulia karena mati pada hari tertentu atau di jam tertentu. Juga tidak beruntung karena mati di tanah haram dan pada bulan haram sekalipun. Apakah tempat dan waktu kematiannya dapat menyelamatkan dari api neraka? Tentu tidak. Apabila tempat dan kematian tidak menjadi tolak ukur kemuliaan, maka tidak perlu berpikir tentang kapan datangnya dan di mana tempatnya. Sebab semua waktu dan tempat adalah milik Allah. Justru yang perlu dan harus dipikirkan serta diupayakan adalah bagaimana kita mati. Apakah kita mati sebagai orang beriman ataukah sebagai orang kafir? Apakah kita mati saat memperjuangkan agama Allah atau ketika memusuhinya?
apakah kita mati saat merencanakan kebaikan atau sebaliknya.